Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Takwa yang berlandaskan imtitsalu awamirillah wa jtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang senantiasa dibaca oleh salah satu ulama di Suriah. Beliau doanya adalah Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughos. Ya Allah, berikan aku rizki sebagaimana Engkau memberikan rizki juga kepada bughos. Pertanyaannya adalah, apa itu bughos? Bughos adalah anak burung gagak yang masih belum memiliki bulu, sebagaimana induknya sudah berwarna hitam bulunya. Dalam bahasa Arab, anak gagak namanya bughos, sedangkan induk gagak namanya burob. Lantas apa yang melatar belakangi ulama ini berdoa seperti demikian? Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughos. Ya Allah, berikan rizki sebagaimana Engkau berikan rizki kepada burung bughos. Ternyata ada kisah unik terkait burung bughos ini. Burung bughos ini setelah dia menetas dari telurnya, dia tidak memiliki bulu, hanya bulu-bulu putih saja yang sedikit. Ternyata induknya ini burung gagak, ketika melihat anaknya yang sedemikian, dia tidak mengakui itu anaknya, sehingga dia tidak mau memberi makan, tapi tetap mengawasinya dari kejauhan. Bisa dibayangkan, anak burung baru menetas, belum bisa jalan, apalagi terbang mencari makan, belum bisa, tapi ditinggalkan oleh induknya, hanya dipantau, diawasi dari kejauhan. Ternyata Masya Allah, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan karunia kepada bughos ini berupa bau atau aroma yang keluar dari tubuhnya, sehingga aroma ini dapat mengundang serangga-serangga yang mendatanginya. Maka serangga itu pun menjadi makanan bughos tadi, sampai nanti tumbuh bulu-bulunya menjadi hitam, dan secara otomatis aroma itu pun hilang. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki semuanya, termasuk kita sebagai hamba-Nya manusia. Sebagaimana hamba-Nya, kita sebagai manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam perihal rizki ini ada kategori menurut ulama. Pertama, makom tajrid, yang kedua adalah makom sabab. Makom tajrid adalah yang mana hamba ini dia sudah tidak memikirkan kehidupan dunia ini, dia hanya berfokus untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah syair di dalam kitab Zubat dikatakan, "Talibut tajridi wa huwa fis sabab khafiyyu syahwatin da'at falyajtanib." Berhati-hatilah terhadap orang yang menganggap dirinya dia sudah sampai di makom tajrid, padahal dia masih di makom sabab. Makom sabab ini seperti kita sebagaimana umumnya, kita masih butuh kerja untuk mencari rezeki itu, karena semua itu menjadi wasilah, dan mencari rezeki adalah termasuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saat ini belum sampai kepada makom tajrid, kita masih pada makom sabab. Dan pernah terjadi perdebatan unik antara seorang guru dan muridnya, yaitu Imam Malik, yang mana beliau lahir tahun 93 Hijriah, dan muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang lahir tahun 150 Hijriah. Jarak waktu beliau antara Imam Malik dan Imam Syafi'i itu kurang lebih 57 tahun. Imam Syafi'i masih muda sekali. Perdebatannya adalah, Imam Malik mengatakan, wahai muridku, rezeki itu akan datang sendiri tanpa kita cari. Ini beliau sudah sampai di makom tajrid. Beliau sudah fokus dirinya, hatinya, pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan dunia ini. Sedangkan muridnya Imam Syafi'i yang masih muda mengatakan, tidak wahai guru, sesungguhnya jika kita ingin mendapatkan sesuatu atau rezeki, kita harus berusaha terlebih dahulu. Selesai perdebatan itu, tapi belum ada jawaban yang memuaskan bagi Imam Syafi'i muda. Sehingga Imam Syafi'i muda berjalan, di tengah perjalanannya
beliau menemukan petani anggur yang sedang memanen anggurnya, maka beliau membantunya. Setelah membantu, beliau mendapatkan anggur itu. Maka di situ Imam Syafi'i mengatakan, benar pendapatku, kalau bukan aku membantu petani anggur ini memanen anggurnya, aku tidak akan mendapat anggur ini. Dengan senyum semberingan beliau mendatangi gurunya, wahai guruku Imam Malik rahimahullah ta'ala, ini anggur untukmu, silakan makan sepuasnya. Sambil tersenyum beliau mengatakan, wahai guruku, benarlah pendapatku, sesungguhnya untuk meraih rizki itu harus menggunakan sebab. Maka sebab ini aku membantu petani anggur ini sehingga aku mendapatkan anggur ini. Kalau aku hanya berdiam diri, tentu aku tidak akan mendapatkan anggur ini. Maka Imam Malik pun tersenyum, alhamdulillah, aku hanya duduk di rumah, hanya berzikir, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tanpa aku keluar rumah, rizki itu pun anggur ini datang kepadaku. Allahu Akbar. Inilah perdebatan antara murid dan guru yang tentu kita harus memposisikan diri kita, yang mana saat ini pada umumnya kita masih berada di makom sebab. Dan jangan pernah berpikir bahwa orang bekerja itu bukan ketakwaan. Mencari rizki itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selama pekerjaan itu halal dan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perihal sebab mencari rezeki ini ada dua kategori. Yang pertama sebab duniawi, ya seperti kerja, berjualan, atau seperti kita lulusan apa, kedokteran dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk keluar dari rumah kita, untuk berusaha, bekerja, tapi ingat jangan sampai melewatkan kewajiban kita seperti sholat dan lain sebagainya. Dan ada sebab yang kedua, yaitu sebab ukhrawi, yang mana ini kebanyakan orang ternyata melalaikannya. Apa sebab-sebab ukhrawi itu? Yang pertama yaitu berdoa. Jangan sampai kita meremehkan doa, karena sesungguhnya doa itu kualitas kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan, "Fabtagu 'indallahi rizqa washkuru lahu wa'buduhu washkuru lahu." Mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembahlah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya. Oleh karena itu, jikalau kita ingin mencari rizki, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita. Dengan meningkatkan ketakwaan kita, Allah akan buka lebar-lebar solusi atas setiap masalah atau problematika kita, dan Allah akan bukakan lebar-lebar pintu rezeki kita. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar atas setiap masalahnya. Yang ketiga yaitu menyambung silaturahim, terkhusus kepada keluarga inti kita. Kita berbakti kepada orang tua kita, kita membantu saudara-saudara kita. Jangan kita menjauhi mereka. Dalam sebuah sabdanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya dalam keberkahan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Kemudian yang keempat, menjaga keluarga kita dalam keadaan sholat. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, "Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan keturunan-keturunanku ahli sholat. Sebagaimana dalam ayat yang lain dikatakan, "Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha." Perintahkan, jaga keluarga kita agar senantiasa menjaga sholatnya. Karena dengan menjaga sholat itu akan Allah buka lebar-lebar pintu rezeki dan keberkahan di dalam rumah itu. Kemudian yang kelima yaitu bersedekah. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW disampaikan, "Ma naqasat shadaqatin min malin." Sungguh tidak berkurang orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, orang yang bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ikhlas, hanya mengharapkan ridho, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan malaikat, doa malaikat, yang mana malaikat ini senantiasa mendampingi kita. Doanya adalah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ini ganti yang sangat luar biasa, yang berkah dan yang besar. Wa'ti mumsikan talafa. Akan tetapi berikanlah bagi orang yang bakhil, pelit, enggak mau membantu saudaranya, yaitu talafa, kebangkrutan.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang membantu atau bersedekah, maka sesungguhnya dia telah mengutangiku, memberikan hutang kepadaku. Allahu Akbar. Dalam firman-Nya dikatakan, man dalladzi yuqridullah qardan hasana, barang siapa yang memberikan hutang kepada Allah, maksudnya bersedekah atau membantu saudara-saudaranya, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, maka Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat. Bisa dibayangkan jikalau kita bertemu seorang triliuner atau miliarder yang besar, kita menghutangi mereka, ya jikalau dia orang yang amanah tentu akan memberikan bayaran yang lebih besar lagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudul man khadal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana mustad'afin wal mujahidin fi Gaza Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arzuqna kama tarzuqul bughad, Allahumma arzuqna kama tarzuqul bughad, Allahumma arzuqna kama tarzuqul bughad. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Aqimus shalah.